Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setiap nabi memiliki keutamaan. Nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, semuanya itu memiliki keutamaan, memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa mencontoh kepada beliau-beliau tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nabi yang kita pelajari kali ini untuk kita contoh adalah Nabi Nuh alaihissalam. Telah diketahui bersama bahwasanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum kafir, kepada kaum yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada ahli maksiat tok, tetapi kepada kaum yang kafir. Itu dinamakan Rasul apabila mereka diutus kepada kaum yang kafir. Nabi Nuh adalah contoh bagi para pendakwah. Beliau adalah contoh bagi para da'i yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hal yang patut ditiru oleh seorang da'i yang mempelajari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian mengajarkannya kepada umat manusia ini agar keadaan mereka di dunia ini baik. Banyak sekali yang dapat dicontoh dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah salah seorang ulul azmi minar rusul, yaitu satu di antara 5 rasul yang tingkatnya paling tinggi, yang sabarnya paling tinggi. Maka tak heran kalau di dalam Al-Quran itu selalu Nabi Nuh alaihissalam dikaitkan dengan kesabaran beliau di dalam berdakwah. Di sini ada beberapa kesabaran beliau saya tuliskan. Yang pertama, beliau adalah seorang yang sabar di dalam lamanya berdakwah, lamanya menasihati orang lain. Beliau sangat sabar sekali. Beliau berada di tengah kaumnya itu hampir 1000 tahun, 950 tahun. Beliau berada di tengah kaumnya. Beliau lahir, kemudian besar, kemudian beliau berdakwah sampai beliau meninggal dunia. Maka sangat patut sekali seorang pendakwah apabila kita melihat, yaitu seorang pendakwah melihat lamanya waktu berdakwah, orang tidak mau menerima dakwah, maka jangan menyerah. Jangan dakwah baru sebentar, baru ngomong-ngomong sebentar, dah mengatakan dah capek saya Tadi saya lagi menasihati dia. Dah capek saya dah sering saya menasihati dia. Dah capek saya. Paling baru berapa? Sejam kan? Tapi dah capek. Jangan seperti itu. Tetapi teruslah menasihati, sekali, 2 kali, sekali, ulangi lagi. Kemudian seperti itu seterusnya selagi masih sanggup untuk melakukan. Jangan cepat-cepat mengatakan dah capek. Kemudian Nabi Nuh, kaumnya yang beriman kepada Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang rendahan. Tingkat kehidupannya itu di kaumnya itu adalah tingkat rendah. Dan beliau tingkatnya paling tinggi, yaitu seorang
nabi, bahkan seorang ulul azmi minar rusul. Tetapi beliau tetap mau berteman dengan orang-orang yang bisa dikatakan tadi orang rendahan tadi. Mau beliau berteman dengan mereka, berdakwah dengan mereka, mengayomi mereka, dan ini tidak semua orang yang sanggup. Beliau sabar untuk melakukan seperti itu. Enggak semua orang sabar hidup dengan orang yang tidak selevel dengan dia. Enggak mau saya kalian, enggak level. Seorang dokter mungkin tidak mau ngajar di pondok, enggak level. Seorang yang memiliki ilmu banyak mungkin tidak mau dia mengajarkan Iqra, mengajarkan ngaji gitu. Itu enggak level saya, itu saya levelnya lebih tinggi. Jangan sampai seperti itu. Akan tetapi sabarlah bersama orang-orang yang bisa dikatakan tadi adalah orang-orang rendah. Sebagaimana sabarnya Nabi Nuh bersama orang-orang rendah. Kaum Nabi Nuh itu salah satu penyebab mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh karena tidak bersabar, tidak sanggup bersabar hidup bergaul dengan orang-orang yang tidak selevel dengan mereka. Mereka mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'i. Katanya, kami itu enggak melihat orang-orang yang mengikuti kamu itu kecuali orang-orang rendahan yang pemikirannya itu rendahan, itu pemikirannya primitif, pemikirannya badui, orang rendahan. Maka kami tidak sanggup hidup bersama mereka. Dan kaum Nabi Nuh ini, kalau kamu pelajari di dalam Al-Quran, mereka adalah golongan para ulama, yaitu golongan cendekiawan. Itulah yang menyebabkan mereka itu tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, karena nanti mereka akan hidup bersama orang-orang yang tidak selevel dengan mereka. Maka sabarlah di dalam berdakwah, walaupun orang yang datang kepada kamu itu adalah orang yang jauh levelnya di bawah kamu, tetapi sabar mengayomi dia, memerhatikan dia, sebagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian sabar berikutnya adalah sabar terhadap cemoohan di dalam dakwah, di dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan diri. Sekarang Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangun sebuah kapal di daratan. Di situ tidak sungai, di situ tidak laut, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh mereka itu membangun kapal untuk keselamatan mereka. Sanggup gak kita membangun sesuatu yang gak cocok dengan zaman itu, gak cocok dengan tempat itu, kemudian kita dicemooh oleh orang lain? Gak semua orang yang sanggup melakukan hal yang seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Zaman sekarang misalnya, zaman sekarang ini adalah zaman teknologi. Sanggup gak kamu belajar di pesantren? Apa yang kamu belajar di pesantren itu? Sekarang ini zaman teknologi, orang udah sampai ke bulan sana, kamu masih juga belajar Al-Quran lagi. Kamu masih juga belajar Al-Quran hadis yang udah 1400 tahun lewat. Zaman sekarang ini zaman internet, zaman HP, bukan zaman Al-Quran, bukan zaman As-Sunnah. Sekarang ini zaman teknologi, orang udah modern, kamu masih mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kita tuh mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh kenapa beliau membangun kapal di daratan? Gak cocok dengan tempatnya, gak cocok dengan zamannya. Kenapa? Zaman itu gak zaman banyak hujan, banyak banjir. Zaman itu tempat itu juga bukan lautan, bukan sungai, tetapi beliau tetap mau melakukan itu untuk menyelamatkan diri beliau terhadap bencana yang datang. Sama kita mempelajari Al-Quran itu. Kenapa kita mempelajari Al-Quran? Padahal zaman ini adalah zaman teknologi, yaitu untuk menyelamatkan diri kita terhadap azab yang mungkin akan mendatangi kita, bahkan pasti mendatangi kita di hari
Untuk itulah kita mempelajari Al-Quran. Teknologi tidak akan mungkin menyelamatkan kamu. Kalau kamu semakin tinggi teknologinya, itu semakin gak korupsi gitu. Semakin tinggi teknologinya, semakin gak mencuri, semakin gak berzina, semakin gak melakukan pembunuhan, semakin gak melakukan kejahatan. Enggak. Bahkan semakin tinggi dunia kamu, maka semakin buruk kelakuan kamu, semakin buruk akhlak kamu, dan semakin rusak keyakinan yang ada di dalam hati kamu. Maka Al-Quran itulah obatnya. Maka oleh sebab itulah kita mempelajari Al-Quran itu, dan sabarlah mempelajari Al-Quran di zaman ini sebagaimana sabarnya Nabi Nuh membangun kapalnya di zaman itu ketika tidak ada banjir dan tidak ada hutan. Berikutnya, sabar di dalam lika-liku dakwah. Beliau berdakwah di siang hari, di malam hari. Beliau berdakwah perorangan, berdakwah ke khalayak ramai, dan beliau sabar melakukan itu. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, thumma inni da'awtuhum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi beliau berdakwah perorangan, sembunyi-sembunyi, khalayak ramai, malam, siang beliau berdakwah. Sekarang mungkin kamu sanggup berdakwah siang hari, malam hari kamu nggak sanggup, lagi malam hari saya mau tidur. Mungkin kamu sanggup berdakwah perorangan, kalau perorangan itu kamu sanggup, tapi kalau berdakwah depan orang kamu nggak sanggup, gemetar. Karena nggak mau membiasakan diri untuk berdakwah di khalayak ramai. Mungkin saja kebalikannya, kamu itu suka berdakwah di depan orang, kalau ngomong di depan banyak orang itu suka. Akan tetapi apabila ngomong ke satu orang itu nggak suka, sehingga apabila ada kesalahannya dengan satu orang, ngomong di khalayak ramai, nggak langsung mendatangi orang yang bersalah tersebut. Dan itu adalah satu dakwah yang cara dakwah yang salah. Kalau satu orang yang salah, kesalahannya itu khusus dengan dia, maka langsung berdakwah kepada dia. Kecuali kalau kesalahannya itu umum dilakukan oleh semua orang, maka ketika itu baru katakan kepada semua orang. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar, kita ngomong salah satu, ngomong semua, salah itu ngomong semua, salah itu ngomong ke semua orang. Dan itu adalah tanda-tanda orang tidak sabar di dalam berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar berikutnya adalah sabar menghadapi cobaan di dalam dakwah. Nabi Nuh itu menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman yang panjang sekali, dan cobaannya besar sekali yang beliau hadapi. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum ila akhiri al-ayat. Jadi mereka itu membuat makar untuk menjatuhkan Nabi Nuh, untuk mencederai Nabi Nuh, untuk melukai Nabi Nuh, untuk menggagalkan dakwah Nabi Nuh itu dengan makar-makar yang kubbar, bukan yang kabiro. Kalau kabiro itu besar, kalau kubbaro itu lebih besar. Dan beliau sabar di dalam menghadapi makar-makar tersebut. Maka apabila nanti kamu menjadi seorang pendakwah besar, kamu mencontoh kepada Nabi Nuh, maka apabila kamu menghadapi makar-makar yang besar, maka tetaplah sabar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencontohlah kepada Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul, salah seorang
ulul azmi minar rusul itu adalah Nabi Nuh, maka sabarlah sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Dan telah kita sebutkan poin-poin atau sebagian poin-poin kesabaran Nabi Nuh di awal pelajaran kita tadi. Kita cukupkan sampai di sini.